Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, update pagi hari ini, Sabtu. Jadwal untuk melakukan penyemprotan rutin 2 mingguan ya. Karena ada beberapa kutu di daun-daun durian dan juga di daun alpukat sini ya. Terus ada beberapa ulat juga ya. Jadi untuk musim kemarau ini ada, selain penyiraman juga kita harus mengecek rutin kutu-kutu, terus jamur, ulat, wereng, atau hama-hama yang lainnya. Jadi untuk mengatasi itu saya melakukan rutin penyemprotan setiap 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali itu saya menggunakan Matador, terus Ganasil D, dan apa itu jamurnya itu yang untuk fungisidanya itu, dan juga pakai perekatnya. Jadi untuk pagi ini saya melakukan penyemprotan. Yang saya lakukan itu biasanya di antara jam setengah 7 sampai jam 9 maksimal. Jadi lebih bagus itu kita lakukan itu di bawah jam 8 ya, karena ya, menurut info yang sering-sering saya dengar di YouTube atau baca itu, stomata sedang bagus-bagusnya untuk sedang membuka dirinya sebelum panas. Baik ya, buat hari ini. Jadi ini perkembangan duriannya masih tetap terubus juga. Terus durian yang kemarin juga ya, jadi yang ke bawah saya belum sempat untuk melakukan video ya. Teman-teman lihat ya. Jadi dia perkembangannya lumayan juga. Penting satu lagi itu dia airnya harus tercukupi. Oke, ini alpukat. Nah, terus apa aja yang saya gunakan untuk melakukan penyemprotan pagi ini? Untuk inseknya saya menggunakan Kurakon dan Matador. Jadi ini setiap penyemprotan itu saya melakukan selang-seling. Karena kadang-kadang ada beberapa hama itu yang memang dia tidak bisa teratasi dengan Kurakon, dan ada juga yang tidak bisa teratasi dengan Matador. Jadi itu saya selang-seling. Terus saya juga menggunakan perekatnya sekalian saya mix juga dengan Ganasil D. Jadi harusnya itu saya menggunakan fungisida juga, Antrakol, tapi kebetulan habis. Mungkin next time saya menggunakan itu. Jadi ini bahan-bahannya saya mix, lalu ya, saya semprotkan setiap 2 minggu sekali. Jadi seluruh batang tanaman dan daun itu harus kena. Karena takutnya itu kita ada beberapa jamur yang karena penyebaran dari kue kambing, jadi di akar, di batang itu kita selalu semprot. Juga untuk mengatasi penggerek batang. Terus ada mungkin cacing-cacing kecil yang memakan akar. Jadi itu ya yang saya lakukan, apa yang saya gunakan untuk menyemprot. Oke, nanti mungkin ada video tambahan saya tambah di next video ya. Saya mau melakukan penyemprotan dulu. Oh ya, untuk satu tangki ini biasanya saya menggunakan yang kapasitas 16 liter ini. Untuk Ganasil D itu biasanya cuma cukup 2 sendok. Terus untuk inseknya itu biasanya saya melihat kondisi di
di kebun itu kalau memang dia hamanya terlalu banyak. Jadi saya bisa mengisinya dengan 2 tutup. Kalau tidak terlalu, saya isi dengan 1 tutup saja. Untuk antrakol itu juga 2 sendok. Terus untuk perekatnya itu biasanya saya menggunakan hampir 4 tutup perekat. Oke ya, itu dulu. Saya mau melanjutkan untuk penyemprotan. Baik ya, saya sudah selesai melakukan penyemprotan. Dan ini alpukat ini baru usia tanam sekitar 1 bulan. Jadi masih beradaptasi dengan lingkungan, karena dengan cuaca yang sangat panas dia baru akan menunjukkan trubusnya ya, perkembangannya. Lanjut, ini yang penanaman sudah hampir 1 tahun, baru ada pertumbuhan karena beberapa bulan yang lalu dia sempat mengalami ini batang, ulat batang, menggerek batang ya. Jadi masih masa penyembuhannya dia. Lanjut. Ini sudah hampir 1 tahun, hampir 1,5 tahun ya. Jadi dimana masa-masa kita baru belajar, kita belum tahu apa-apa, masih terus mencoba. Pengairannya juga belum cukup bagus. Sekarang simpanas, teman-teman bisa lihat banyak sekali trubusnya ya. Jadi saya sudah melakukan potes pucuk juga untuk memperbanyak cabang-cabang. Ini juga ada cabang-cabang, mungkin nanti kita seleksi ya mana yang mau kita buahkan. Jadi seperti ini kondisinya. Sprinkle masih tetap pakai sprinkle yang kecil. Terus sudah saya isi kue kambing juga, dan sekelilingnya saya bungkus ya. Saya isi dengan dedaunan untuk meminimalisir penguapan. Karena kemarin ada penampungan air kita kering karena tidak ada air yang mengalir ya, tidak ada asupan air. Tapi sekarang sudah mulai terisi lagi. Dan ini juga ya sudah mulai terubus juga terus-terusan. Baru saya semprot karena banyak ada penggerek batang, ada ulat, ada ulalang, dan ada belang sangit. Jadi sama juga untuk di bagian bawah ini, di bagian komplek yang bagian bawah, saya hanya menggunakan sprinkle yang kecil ya, yang seperti ini. Jadi saya sudah isi juga dengan kue kambing juga. Ya, sedikit sharing. Kenapa saya memilih alpukat? Sementara di awal, jujur saja, kebun ini mau saya alokasikan untuk penanaman durian premium ya, seperti musangking, terus duri hitam, bawor, dan kane. Terus tengah jalan, setelah beberapa referensi, saya akhirnya memilih alpukat. Banyak yang mendasari, bukan berarti durian tidak bagus-bagus. Jadi tergantung style teman-teman sekarang maunya di mana. Di bidang apapun yang teman-teman tanam dan rawat dengan benar, pasti itu akan memberikan hasil ya. Jadi saya beralih dari durian ke alpukat itu bukan pengen mencoba sesuatu yang baru. Karena durian juga bagi saya itu sesuatu yang baru, dan ada beberapa juga sudah saya tanami dengan musangking, ada bawor, ada duri hitam, ada kane. Jadi saya cukupkan segitu dan saya beralih ke alpukat. Oke ya, kenapa saya memilih alpukat? Nah, pertama, alpukat itu kalau bahasa kerennya itu superfood. Salah satu buah superfood. Kenapa? Karena alpukat itu mengandung banyak sekali karbohidrat, terus ada vitamin, ada protein yang terkandung di dalamnya. Dan sejak
berakhirnya COVID, jadi masyarakat dunia itu lebih paham bagaimana mengatasi bagaimana menjaga kesehatan mereka. Jadi dengan memakan makanan yang mengandung vitamin, protein, karbohidrat yang sangat tinggi, dan alpukat mengandung itu. Jadi di beberapa negara itu ada kelompok orang yang mengkhususkan dirinya itu mengganti makanan seperti gandum, roti, beras itu dengan alpukat. Jadi diganti itunya, pola makannya mereka menggunakan alpukat. Itu yang pertama, karena dia salah satu buah yang mengandung yang masuk kategori superfood ya. Terus yang kedua, dari kebutuhan dunia dengan alpukat itu, Indonesia tuh kalau tidak salah kemarin saya dengar itu masuk dalam posisi 5 dunia. Jadi 5 besar dunia yang mengekspor alpukat. Dan dari posisi kelima itu Indonesia hanya bisa memberikan subsidi memenuhi kebutuhan 1% masyarakat dunia. Dan posisi 1 saya lupa dia negara apa, itu hanya bisa memenuhi kebutuhan dunia itu hanya 5%. Jadi kebayang ya, dari sekian banyak kebutuhan manusia, nomor 1 pengekspor alpukat terbesar dunia hanya bisa memenuhi kebutuhan dunia itu sebanyak 5%. Jadi peluangnya masih sangat besar sekali ya untuk alpukat ini. Terus yang ketiga, kenapa alpukat salah satu buah yang bisa dikonsumsi oleh segala umur, dari bayi sampai orang tua, dan itu bisa dikonsumsi setiap hari. Jadi kebayang ya. Jadi alpukat itu salah satu buah yang bisa dikonsumsi segala macam umur, dari bayi sampai orang yang sudah tua. Saya kebayang. Jadi itu manfaatnya alpukat. Jadi dia salah satu superfood. Terus kebutuhan dunia setelah pasca COVID, terus buah yang bisa dikonsumsi segala umur. Terus yang selanjutnya, turunan alpukat itu banyak sekali teman-teman ya. Turunan alpukat ini banyak sekali, bisa untuk vitamin, untuk makanan, terus bisa untuk obat-obatan. Sekarang yang terkenal itu kecantikan ya, banyak masker-masker yang menggunakan bahan alpukat. Dan terus untuk makanan ya sudah pasti dia rasa, buat jus dan segala macamnya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi itu yang membuat saya beralih dari durian ke alpukat. Saya lihat untuk ya. Jadi ada beberapa alpukat yang sudah saya beli itu ada kendil, ada aligator, ada miki, ada kelut. Dan kedepannya ini saya mau coba pesan beberapa bibit alpukat lagi dari Kediri ya, dari Kediri, desa lupa saya namanya. Inilah saya beli bibitnya itu di Kediri, di desa wisata Jambu. Jadi beliau sangat memulai dari nol tentang alpukat. Jadi kita bisa banyak belajar dari beliau, dan saya memesan bibitnya dari sana. Jadi kalau bukan di tempat saya tidak ada, banyak ada penjual bibit, tapi bagaimana ya, alpukat ini tumbuhan yang akan kita pelihara sangat lama. Jadi bagaimana caranya itu, kita yang pertama itu pemilihan bibitnya harus jelas dulu dari mana asalnya. Terus yang menjualnya siapa, apakah mereka pelaku hanya sekedar jual saja. Karena di tempat saya banyak orang yang jual bibit, tapi saya lebih memilih ke luar. Walaupun harganya lebih mahal, tapi tidak apa. Karena yang saya khawatirkan, jika kita memberi bibit di sembarang tempat, terus kita sudah besar tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Jadi waktu kita itu
terbuang sia-sia ya. Kalau bibit bisa saja diganti, tapi kalau waktu itu kita harus mengulang dari nol lagi. Jadi itu yang menjadikan dasar saya kenapa saya memilih bibit di luar. Jadi yang saya lihat itu satu latar belakang penjual bibitnya. Jadi saya sudah cek dulu di beberapa YouTube. Terus saya ketemu dengan channel Bapak Agus di Desa Wisata Jambu. Saya lihat video beliau dari awal beliau memulai yang namanya alpukat sampai sekarang beliau sudah cukup berhasil dan sering diundang ke luar untuk melakukan edukasi tentang alpukat. Jadi universitas itu banyak yang belajar ke beliau. Jadi beliau sering mendapatkan penghargaan dari kabupaten, kecamatan, provinsi tempat beliau tinggal. Jadi itu yang menjadikan saya dasar terus untuk memesan bibit ke beliau. Pesannya pun tidak banyak ya. Saya beli Cloud 10, saya beli Mickey 10, saya beli Alligator 10, dan besok ini saya akan beli mungkin di Markus, terus Peluang 10 dulu. Nah, kedepannya saya mulai dengan itu dan nanti plan saya tuh saya coba juga ya dengan buah yang ada dengan bibit yang sudah ada itu. Yang sudah besar nanti kita kembangkan lagi dengan cara mungkin sambung pucuk ya, atau sambung gimana caranya kita menggunakan bibit yang sudah ada, yang sudah kita beli terbukti berbuah itu yang akan kita kembangkan untuk tanam lagi di sini, untuk di daerah kita juga mana yang cocok. Jadi itu teman-teman ya, sekali lagi tetap lakukan apapun itu dan ingat untuk mengenai hasil biarkan saja, biarkan semesta yang menghitung. Kita cukup memulai saja, lakukan dengan maksimal, lakukan dengan konsisten. Mengenai hasil atau mengenai uang yang kita dapatkan itu nanti itu urusan belakangan. Yang jelas sekali lagi jadilah ahli di sesuatu yang paling teman-teman suka. Misal saya suka tanaman, terutama alpukat, ayo kita mulai, kita lakukan setiap hari karena tidak ada ahli itu yang terjadi secara instan. Ahli itu pasti melakukan sesuatu yang dia suka secara berulang-ulang dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita mau menjadi ahli di suatu hal ya lakukan dengan berulang-ulang. Lakukan sesuatu yang kita suka. Jadi kita menjadi ahli di apa yang kita suka. Dan ingat, seorang ahli itu ketika kita sudah menjadi seorang ahli di bidang apapun itu pasti rezeki, uang itu mengalir dari segala arah. Karena ingat, kita meningkatkan produktivitas kita meningkatkan kadar tubuh kita meningkatkan potensi yang kita punya. Ketika potensi kita sudah tinggi dan kita menjadi seorang ahli, maka kita akan dihargai banyak orang dan juga rezeki uang akan datang dari segala arah. Oke ya teman-teman, jadi itu prioritas kita untuk hasilnya seperti apa sebentar dulu ya. Kita lakukan saja dulu prosesnya seperti saya saat ini. Mungkin next 3 atau 4 tahun lagi saya menjadi ahli di alpukat dan Astunggara itu akan memberikan penghasilan bagi saya, keluarga, dan akhirnya membantu Indonesia menjadi Indonesia Emas di 2045. Jadi itu yang bisa saya lakukan, jadi itu yang bisa saya kerjakan untuk membantu keluarga, meningkatkan taraf hidup keluarga, membantu di pemerintahan desa dengan meningkatkan penghasilan, dan akhirnya membantu Indonesia menjadi Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi teman-teman ya, sekian dari saya, bukan bermaksud mengajarkan, bukan bermaksud menggurui, tapi ayo kita bareng-bareng lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apapun itu yang bisa memberikan profit atau apapun kepada kita. Jadi terima kasih dan selamat berjuang. Astunggara kita menjadi ahli-ahli dalam bidang apapun yang kita suka. Sekian dan selamat, kita persiapkan Indonesia Emas di 2045. Sukses.